sebenarnya trauma itu apa dan apa gitu yang memastikan hal ini tuh trauma atau bukan? Nah, menurut aku ini tuh cakep banget ketika kamu ngebawain gitu ya, adalah bahwa pertama kenal dulu nih sama otak. Lalu kita baru kenal sama trauma. Apa sih sebenarnya trauma? Trauma itu adalah whatever is too fast, too soon, too intense for your nervous system. Nervous system ada di mana? Ada di otak. Jadi everything is too fast, too soon, too intense for your nervous system. Maksudnya apa, Kak? Too fast, too soon, too intense. Tabrakan ya? Betul, tabrakan termasuk di dalamnya. Oh, kebakaran rumah ya? Betul, kebakaran rumah juga termasuk di dalamnya. Tapi ada juga hal-hal baik yang kita lihatnya baik, tapi ternyata too fast, too soon, too intense. Aku ambil contoh. Ada sebagian besar dari klienku yang punya anak dalam kita bilang pandemic babies. Jadi ketika lahiran dan tumbuh 1-2 tahun pertamanya itu ada dalam masa pandemi yang kita nggak kemana-mana. Semua orang lagi dalam ini udah bukan cuma national fear, tapi international world fear akan satu virus yang sama. Jadi esensi rasa takutnya itu intens banget dari mereka hamil, melahirkan sampai mereka keluar gitu kan ya. Itu intensnya ada banget. Lalu kita pikir nih, pandemi udah selesai. Ke playground nggak usah pakai masker lagi nih. Kalau dulu kan pakai masker susah nih. Udah umur 2 tahun. Kita ajak ke playground. Tuh, gitu ya. Terus tiba-tiba di depan ada yang, Kak, boleh Kak? Ya, boleh ya, lihat rotinya ya. Terus di sini ada terelelet, ada boneka, ada badut yang berjalanan. Terus yang di depan ada yang teriak, ya panggilan kepada anak Silo, waktu bermainnya sudah selesai. Nah, ini bayangin anak umur 2,5 tahun yang belum pernah pergi ke suatu tempat yang kayak gitu. Wah, langsung secara sensori, it's too fast, too soon, and too intense. Mereka nggak tahu apa yang di-expect. Too intense karena terlalu banyak. Ada baunya masuk ke dalam sensori, matanya berkelap-kelip. Biasanya cuman apa? Jalannya cuman dari kamar mandi ke kamar, dari kamar ke kulkas. Itu doang tuh, biasanya kayak gitu. Paling suara teriakan mama, atau suara teriakan kakak atau adik gitu ya. Nah, ini bisa juga jadi traumatic event buat anaknya. Because it's too fast, too soon, too intense for the nervous system. Jadi nggak selalu sesuatu yang besar gitu. Jadi kalau misalnya di dalam traumatologi kita bilangnya, traumatologi itu ilmu yang mempelajari spesifik tentang trauma psikologis gitu kan ya. Dalam traumatologi kita bilangnya itu adalah big T sama small T. Big T itu suatu yang jebret ke kalau di kita tuh kita pernah ngalamin tsunami kejadian tahun 98 yang belakangan banyak diungkit-ungkit lagi gitu ya. G30 SPKI gitu ya. Itu yang besar-besar. Tapi apa sih yang kecil-kecil? Dri, jelek deh bajunya, jangan pakai itu. Cak, jilbabnya nggak matching, cari dong sama yang lain. Tapi itu terus-menerus setiap hari didengar. Kamu lihat dong, Dri, si Ica tuh udah sukses kayak gini, mamanya kayak gini. Kamu ngapain? Masih di rumah aja. Tapi kita dengar itu tiap hari. Nah, itu yang dibilang dengan small T. Jadi nggak too fast, nggak too soon, tapi too intense. Terus didengar setiap hari. Tiap nangis, anak cengeng. Makanya, males lah mama ngajakin kamu kemana-mana kalau cengeng kayak begini, nggak mau. Setiap hari. Dibandingin sama either kakak atau adik, itu bisa menimbulkan dua tipe trauma yang angle-nya dua tipe trauma yang beda, tapi responnya di dalam tubuh bisa jadi sama juga. Gini, berarti too fast, too soon, too intense itu kalaupun salah satu aja sudah bisa jadi trauma. Yes. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya too fast tiba-tiba kita lagi ini tuh kayaknya tahun lalu ya, Cak ya. Yang mainan-mainan anak dipakein, yang anaknya dikunci di dalam kamar, terus tiba-tiba ada filter yang filter monster atau filter hantu gitu kan, terus direkam, terus begitu diliatin anaknya responnya apa.
Ingat gak tuh Ya yang prank-prank gitu ya. prank-prank gitu, yang prank-prank kayak gitu, ya kan? Nah itu tuh yang kayak murka banget gue ngeliatnya, kayak apalagi anak-anak bayi gitu yang kayak gila lu nggak tahu apa yang lu lakukan sama otak mereka gitu. Nah itu kan bisa too fast, tiba-tiba kok loh kok orang tua kok nggak ada gitu. Tapi mungkin kalau misalnya ngelihatnya dari jauh nih ya, misalnya ngeliat setannya dari jauh, mama papahnya juga ada, dan itu it's okay, mama ada di sini, nggak apa-apa gitu kan ya, itu bisa beda banget. Tapi kalau terlalu cepet gitu, sama kayak misalnya aku ini pengalaman aku pribadi, lagi berdiri, lagi nungguin taksi online, tiba-tiba kalung aku dijamret, cek gitu. It was too fast. It was too fast, kan gak ada intens, aku kan gak diojok-ojok itu, gak ada. Tapi too fast for me, it was too soon for me. Langsung pada saat itu nggak bisa teriak. Orang lain nanya, kenapa lu nggak teriak? Nggak bisa. Badannya langsung begini, because it was too fast for my nervous system to process what is happening. Oh, I just noticed ini. Oh, orangnya begini. Oh, begini gitu. Ya, tapi that being said, apakah setiap orang pasti punya trauma? Mengalami traumatic experience, yes, tapi menjadi punya trauma yang menuju ke disorder, itu belum tentu. Jadi mengalami apa tuh yang membuat si traumatic experience itu tidak kemudian menjadi trauma atau disorder? Yang banyak konsep, banyak halnya lagi, misalnya salah satu dia go through therapy. Jadi misalnya abis kita ngambil contoh kayak gini, yang mungkin banyak dialami sama ibu-ibu yang jadi followernya kamu dan aku juga gitu ya. Contohnya, mengalami kelahiran, mengalami proses persalinan itu sangat-sangat rentan sekali dengan namanya kita bilang traumatic childbirth. Ini gimana langsung? Langsung gitu ya. Tidak mau bertanya kenapa anakku satu. lanjut. Nanti aja gitu ya. Iya. Nah, itu bisa beda banget. Itu ada potensial bisa jadi traumatic experience gitu kan ya. Satu adalah banyak hal banget. Pas kita ketemu dokter yang sangat gimana rasanya? Sebentar lagi aku mau suntik ya. Ini yang kita bilang trauma informed healthcare. Bu, saya akan mulai memasukkan suntikan epidermalnya ya, gitu kan ya. 3, 2, 1 saya akan mulai. Akan sakit sedikit ya Bu, sama yang, ayo balik. Ya ini udah. Dok, ntar dulu. Aduh Bu, saya udah ada yang nunggu lagi nih. Itu responnya tuh bisa beda banget. Terus kita ngomongin tentang aspek beda lainnya ya. Suaminya gitu, dok kalau dokter mau kayak begitu ya udah saya ganti dokter aja deh. You have someone to protect you on that time. Atau respon suami beda banget. Udahlah yang kamu udah deketin, udah nurutin aja, ini dokternya bagus loh. Ntar kamu kalau ganti dokter, ganti macem-macem, itu jadi ribet loh. Jadi kalau ngomong itu banyak banget aspeknya. Tapi yang aku bisa bilang adalah aspek paling penting bagaimana itu bisa menjadi traumatic disorder atau enggak gitu ya, itu adalah whether you have someone that can make you feel secure and safe. Jadi in relationship. Kalau kita ngomongin dalam konteks trauma psikologis gitu. Contoh kayak tadi. Ketika ada prank-prankan monster-monster itu tuh beda banget experience-nya kalau anaknya ditemenin, dipegang. Ini anak saya. Anaknya dipegangin gitu ya. It's okay. Kamu lihat monsternya, tapi ada mama di sini. It's okay. Oh, no takut. It's okay. Masih ada suaranya, mama. It's okay. Ada mama di sini. You're safe with me. Anytime kamu mau ngintip sedikit, I'm still with me. Nggak mau. It's okay. Slowly, slowly. Dan itu responnya bisa sangat berbeda banget, sehingga kayak tadi pertanyaannya Anissa di awal adalah gimana ya caranya membuat lingkungan rumah yang bisa nurturing buat anaknya, adalah bagaimana orang tuanya present and bisa bantu anaknya untuk merasa aman dan nyaman. Ya.
balik lagi ya ke orang tuanya juga harus nyaman dulu nih sama emosi diri sendiri, karena yang bikin kamu tiba-tiba tantrum, tiba-tiba meleduk itu kan biasanya karena nggak nyaman kan. Kita nyalahin PMS nih, padahal si PMS itu emang bikin kita nggak nyaman banget gitu secara fisik, dan pada akhirnya tuh Betul. gampang meledak ya. Betul. Jadi kita yang sendiri sebagai orang tua harus banyak-banyak zen ya, meditasi pagi-pagi, yoga. Nah, karena Dan topiknya udah apapun mulai, gitu ya, iya ya, dan kembali ke nafas lah. Gitu. kembali Dan ke karena nafas. topiknya udah ke trauma nih ya, udah mulai-mulai dalam tanda kutip menakutkan ya. Eh, Beberapa hari ini kembali lagi nih ada topik-topik bully kan, apalagi baru kemarin udah baca belum sih yang anaknya sampai meninggal gitu karena dibully sama seniornya gitu. Itu aku apa ya, kadang-kadang tuh nggak habis pikir gitu, orang dewasa menyakiti orang dewasa lain aja tuh menurut aku aneh gitu kan, Mm-mm. apalagi ini gitu anak-anak usia remaja juga anak kecil, kok bisa sih kepikiran untuk menyakiti orang lain gitu. Nah itu tuh sebenarnya apa sih yang terjadi pada otak mereka gitu sehingga mereka kok kayak nggak ada empatinya gitu kan. Kalau kita kan mukul orang, aduh dia sakit nggak ya gitu, nggak sengaja nabrak orang aja kan, ya ampun sorry sorry banget ya, takutnya dia sakit atau kenapa gitu. Kalau otaknya si bully ini tuh kenapa sih gitu, kenapa mereka bisa